Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, serta para sohibul ane? Tentu semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita coba membahas seputar Ustadz Abdul Somad yang menurut beritanya beliau dideportasi. Ya, sebetulnya bukan dideportasi, tapi not to land notice. Apa itu? Artinya Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Jadi Abdul Somad belum sempat memasuki Singapura. Ya sebagai contoh, kalau kita bertamu ke rumah orang baru di luar pagar, nah itu kita ditolak. Ya, jadi penjelasan dari pihak Singapura mengatakan bahwa Abdul Somad mendapat penolakan not to land notice. Ya. Nah, kalau seseorang sudah mendapatkan notis atau catatan seperti itu, nah itu tidak perlu ada penjelasan dari pihak negara tersebut. Namanya sudah ditolak, belum sempat masuk. Nah, beda dengan deportasi. Deportasi adalah seseorang sudah sempat masuk ke suatu negara. Oleh karena ada mungkin tindakan hukum atau apa, atau perbuatan yang tidak menyenangkan di negara tersebut, maka negara tersebut berhak memulangkan, mendeportasi seseorang, tentu dengan menyampaikan alasan-alasan. Ya, jadi clear ya, beda antara ditolak dan dideportasi. Nah, kasus Abdul Somad itu ditolak untuk masuk ke Singapura. Clear. Jadi tidak usah lagi kita perdebatkan. Ini Singapura harus memberi penjelasan dan lain sebagainya seperti apa yang dikatakan oleh Fadli John. Kalau sudah ditolak ya tidak perlu memberikan penjelasan kecuali deportasi. Ya. Dan penolakan itu adalah hak prerogatif suatu negara. Nah, menurut catatan jejak digital Abdul Somad perihal kunjungan ke suatu negara, ini kasus Singapura bukanlah kasus yang pertama. Ya. Jadi Cak Ompong coba telusuri, ternyata Abdul Somad juga pernah ditolak di Hong Kong ya pada tahun 2017, tepatnya 23 Desember. Jadi beliau tidak diizinkan untuk masuk ke Hong Kong. Demikian juga Timor Leste, ya kan, 2018. Demikian juga Belanda, Swiss, hingga Inggris, ya. Jadi banyak negara yang menolak Abdul Somad, ya. Nah, apa alasannya? Ya, mungkin masing-masing negara tersebut mempunyai alasan. Jadi kita juga tidak bisa memaksa suatu negara untuk menerima kita bisa masuk ke sana. Mereka juga kan punya cara dan punya penilaian, ya kan? Tidak bisa lah kita ngatur-ngatur negara orang. Ya. Dan itu hak prerogatif mereka. Ya, jadi clear. Jadi Abdul Somad bukan dideportasi, tapi tidak diperkenankan masuk ke Singapura, ditolak. Nah, ini saya juga sedikit
agak bingung bertanya dalam hati, Abdul Somad, negara Singapura saja menolak Abdul Somad gitu loh. Nah, bagaimana nantinya ya? Nah, tapi Cak Ompong tidak ingin ya membahas terlebih lebih jauh perihal itu, tapi Cak Ompong punya kesan tersendiri terhadap Abdul Somad. Abdul Somad ini ada laiku, Horas, Lai Abdul Somad. Ya, jadi saya punya kesan tersendiri perihal Abdul Somad. Apa kesan-kesan Cak Ompong? Ah, saksikan terus bersama Cak Ompong. Oke, sebelum kita lanjut, ya jangan lupa subscribe, like, and comment agar Cak Ompong Channel tetap bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi yang saya katakan saya punya kesan tersendiri terhadap Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, menurut Cak Ompong beliau ini adalah pakar salib. Ya, jadi saya mengatakan pakar ya karena tadi beliau pernah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ya, sampai saya juga bingung. Apakah Abdul Somad ini sudah pernah melihat jin kafir? Nah, itu satu. Nah, terus ditanya kenapa ada jin kafirnya di situ? Karena ada patungnya. Ya, jadi ini pernah heboh, ya dianggap menista agama. Ya, memang ciri beliau ya seperti itu. Ya, jadi saya melihat beliau ini sangat pakar. Nah, membahas ya kepercayaan orang lain. Ya, nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap patung ada jin kafirnya? Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah hanya pada salib saja ada jin kafirnya? Nah, ini kan tidak terjawab dengan jelas, tapi ya apa namanya narasi seperti itu dilontarkan ya sehingga banyak menyinggung ya dan dianggap menistakan agama. Yang kedua, perihal Abdul Somad menggalang dana. Ya, menggalang dana ketika kapal selam milik Angkatan Laut kita tenggelam. Ya, saya berpikir dalam hati ya, gimana caranya itu Abdul Somad mengumpulkan dana hingga sampai triliunan. Ya, saya tidak tahu maksud apa yang terkandung di balik itu. Tapi yang pasti, ya tadi, inilah yang menjadi keunikan menurut Cak Ompong. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, bahwa ide tersebut ditolak oleh Angkatan Laut. Nah, duit yang sudah terkumpul itu kemana ya? Apakah itu dibagi-bagikan kembali kepada orang yang telah menyumbang? Nah, ini juga nggak jelas, ya kan? Jadi disitulah memang uniknya seorang Abdul Somad. Nah, yang ketiga, ya menurut Cak Ompong ini, ya ketika Pilpres 2019, nah ini Ustadz Abdul Somad ini termasuk apa namanya bintang, ya bintang, ya boleh dibilang kampanye tim sukses daripada Prabowo. Ya, pada saat itu Abdul Somad bertemu Prabowo ya sambil memegang dadanya Pak Prabowo ya membisikkan
ya bahwa Pak Prabowo ya di dalam mimpinya menjadi presiden dan turut mendoakan. Alhasil setelah pencoblosan calon presiden, ya Prabowo kembali kalah. Ya, bahkan ada yang mengkritik kayaknya doanya Abdul Somad kurang manjur, kalah dengan santri yang pernah ditanya Pak Jokowi. Dan terbukti bahwa Pak Prabowo sekarang menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu kadang-kadang celotehan netizen. Nah, selain daripada itu, ya pada saat pemilihan wali kota Medan, ya Abdul Somad juga berperanan sebagai tim sukses daripada ya Ahyar Nasution, ya kembali lagi kalah. Nah, jadi memang ya kalah melulu lah, begitu kira-kira. Nah, ada satu survei yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Abdul Somad itu ya orang lelaki yang paling dikagumi di Indonesia. Jadi Pak Jokowi itu urutan nomor 1 dan nomor 2 adalah Abdul Somad. Nah, kalau kita melihat kedua sosok ini, ya Pak Jokowi mungkin sebagai pemimpin negara dengan prestasi kerjanya. Nah, tapi kalau Abdul Somad ini ya memang penilaian banyak orang, beliau ya ganteng, ya kan. Senyumnya memiliki senyum yang khusus, ya. Lalu khotbah beliau juga lucu, ya sehingga banyak yang menyenangi. Jadi Pak Jokowi dan Abdul Somad itu adalah sosok laki-laki yang paling dikagumi di Indonesia. Ya, termasuk Cak Ompong juga sangat mengagumi Abdul Somad, ya kan. Nah, selain daripada itu juga beliau sering ya mengatakan bahwa Facebook itu adalah kafir, haram. Ya begitulah cara Abdul Somad, ya kan. Tapi beliau juga salah seorang pengguna daripada Facebook. Ya, jadi apa yang bisa disimpulkan dari apa yang selama ini dia katakan adalah yaitu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi Cak Ompong melihatnya ya itulah kelebihan Abdul Somad. Tapi kembali lagi kepada tadi penolakan Singapura terhadap kedatangan Abdul Somad. Ya, saya dalam hati bertanya, sebuah negara yang konon katanya adalah negara yang ya tidak seperti Indonesia saja itu menolak Abdul Somad gitu. Ya, mudah-mudahan ya di tempat yang lain Abdul Somad dapat diterima dengan baik. Jadi demikian, clear ya, Abdul Somad itu bukan dideportasi, tapi ditolak untuk masuk Singapura. Dan itu tidak perlu ada penjelasan yang panjang lebar perihal penolakan Abdul Somad. Oke, demikian sedikit ulasan dari Cak Ompong. Thank you.